Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan melanjutkan pelajaran yang di pertemuan terakhir tentang editorial. Kita baru mengenal tentang pengertian, ciri-ciri dan apa itu editorial, ciri-cirinya pengertian. Nah, sekarang itu adalah kamu langsung praktek melihat, oh ini tuh editornya. Ya, sebelum kita mulai silakan pimpin doa Lydia. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kalau taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua. Oke, karena hadir semua saya tidak perlu absen ya karena waktunya juga. Karena pasti akan lebih lama karena kita akan membuka internet ya. Saya akan bahas sedikit materi sebelumnya. Editorial itu adalah pandangan tim penulis terhadap isi suatu buku atau majalah atau novel atau bacaan. Kata lain dari editorial itu adalah tajuk rencana. Tajuk rencana. Nah, sekarang silahkan kalian buka komputernya. Sudah nyala semua? Sudah, silahkan buka tab baru. Silahkan masuk tentang contoh editorial. Jadi seperti ini. Tugasnya hari ini saya tidak akan banyak menjelaskan. Nah, tapi kamu akan membuka tentang editorial, bukan tentang ciri-cirinya lagi, tapi buka salah satu misalkan contoh editorial, biasanya banyak tuh. Terus kamu buka, kamu baca. Terus kalau memang kamu perlu komentarin di buku atau di kertas, kamu tulis, oh editorial itu tentang ini ya. Editorial yang kamu baca itu apa judulnya? Kamu tulis aja judul editorialnya, misalkan apa, di majalah apa, tanggal terbitan siapa, kan biasanya terbitan majalah apa, atau bacaan atau tentang novel. Kamu tulis, kamu pelajari, waktunya saya kasih waktu kurang lebih 35 menit atau 1 jam pelajaran ya. Sok, silakan. Kalau ada yang bingung silakan bertanya ya, silakan dimulai. Sudah selesai bacanya? Sudah.
Oke, saya coba tanya satu-satu nih. Dari yang paling belakang, Ahmad Hulaimi. Kamu buka tentang editorial dari web apa? Aku Pintar ID. Aku Pintar ID. Di situ ada beberapa contoh teks editorial. Ada Pak. Oke. Afan, kamu dari yang mana? Aku Pintar. Iya, kamu Pintar. Iya maksudnya. Oh, aku Pintar ID. Sama dengan Hulaimi ya. Iya. Oke, Nandi Sanusi Dari detik.com. detik.com. Di situ ada diterangkan contoh-contohnya. Lydia, Brand Academy ID. Brand Academy. Cantika, Saya sama dengan Lydia, Pak. sumbernya. Iya. Oke, Nabila, Dari ruang guru. ruang guru. Dari iNews ID. iNews. Oke. Nah, di sana itu pasti banyak tuh contoh-contoh editorial yang sudah dibahas. Coba sudah dapat ringkasan-ringkasan tipis-tipis nggak? Bukan dari yang kamu baca ya. Oh, ternyata editorial itu bikin apa? Sudah. Sudah. Coba saya pengen tanya Lydia. Dari yang contoh yang kamu baca, itu rata-rata teks editorial itu tentang apa? Teks editorial itu adalah teks yang membahas tentang judul suatu karya. Nah, biasanya ada isinya tuh ada pendapat utama. Pendapat utama itu dia pendapat penulis Pendapat penulis. tentang isu yang dia bahas. Jadi misalkan kalau kali dia yang baca novel, berarti dia akan komentarin novel itu tentang apa. Yang lain coba Nabila. Ayo silakan. Yang kamu dapat ambil pelajaran setelah kamu buka webnya selama lebih dari 30 menit itu apa? Teks editorial itu apa aja? Oh, apa aja? Iya, maksudnya teks editorial itu apa aja? Kan kamu sudah baca nih. Nah, itu yang saya sudah kamu pelajari. Teks editorial itu selain pendapat, apalagi? Ada judulnya, ada pengarangnya. Oh, jadi setiap bikin teks editorial itu harus disertakan judul karya yang dibahasnya, jadi tahu orang. Dan pengarangnya, misalkan Laskar Pelangi itu kan novel, bukan film ya. Novel itu kan karya Andrea Hirata, berarti harus ditulis kan. Nah, masing-masing judul editorial itu tergantung pendapatnya. Misalkan di novelnya sama nih tentang Laskar Pelangi. Nandi bilang misalkan kearifan lokal yang terdapat di novel Laskar Pelangi. Tapi kalau dia bisa jadi tentang Laskar Pelangi itu tentang misalkan kegelisahan anak pedalaman tentang pentingnya sekolah. Itu kan beda pendapat kan? Itu beda pendapat. Tapi novel yang dibaca sama, judulnya Laskar Pelangi, tahunnya karya Andrea Hirata gitu kan. Sama-sama novel, tapi pendapat itu karena beda pandangan. Selain pendapat, argumen, harus ada judul, harus ada apa lagi coba yang kamu contoh? Harus apa lagi tadi? Penegasan ulang. Penegasan ulang itu apa? Maksudnya? Ajakan. Oh, jadi maksudnya kita disuruh ngajak, kalau nggak percaya coba baca gitu. Iya. Biar kita tertarik terhadap bacaan tersebut. Yang Putra, selain ada judulnya, ada argumennya, ada penegasan ulang, maksudnya biasanya penegasan ulang tuh mengutip beberapa kata-kata dari novel. Coba Nandi atau Afan Menggunakan gaya bahasa. menggunakan Gaya bahasa. betul. Jadi ngomongnya itu jangan langsung, jangan to the point. Misalkan nih kita ngeliat novel Andrea Hirata, kita cuma bilang novel yang bagus dari tentang anak pedalaman misalkan, atau anak yang susah sekolah misalkan, itu kan terlalu to the point. Tapi kalau menggunakan gaya bahasa, kata-katanya diperhalus, misalkan ironi sebuah apa, tergantung gaya bahasanya. Kalau kamu yang menjadikan harus membuat teks editorial, gaya bahasa apa yang kamu pakai? Mau pakai metafora, mau pakai hiperbola jadi dilebih-lebihkan boleh, atau bahkan mau pakai ironi, berkebalikannya. Jadi gaya bahasa itu memang akan berpengaruh, karena gaya bahasa yang digunakan itu tergantung kebiasaan yang dipakai sang penulis. Oke, jadi tadi sudah ini tentang ada menggunakan gaya bahasa segala macam, betul? Ya, tepuk tangan dulu.
Nah, karena waktunya sudah 1 jam pelajaran, berarti berikutnya adalah penugasan. Saya akan kasih tugas 1 novel, kamu masing-masing ngasih argumen, yaitu tentang yang barusan saya bahas saja, novel Laskar Pelangi. Karena kalau banyak-banyak terlalu pusing juga. Novel Laskar Pelangi, kamu tinggal cari di internet novel Laskar Pelangi. Nah, nanti kamu kasih argumentasi tentang novel itu bagus kan, pokoknya template-nya kayak yang tadi, template-nya ada template tentang gaya bahasa, nanti saya akan bahas ya. Oke, di pertemuan berikutnya tulis tugas untuk pelajaran di hari Jumat, membuat editorial tentang novel Laskar Pelangi dengan gaya penulisan sendiri, ya, tuh. Oke, sudah tulis. Nah, karena waktunya sudah mau selesai, berarti saya akan refleksi, akan saya tanya dulu, bukan tanya sih, akan ulang lagi. Jadi editorial itu kita mengomentari karya orang lain, bukan karya sendiri. Misal Nabila buat cerpen, cerita pendek, bikin cerpen berapa halaman, terus ceritanya itu misalkan diterbitkan. Nah, Lydia misalkan diminta, Lydia bikin editorial dong tentang cerpen saya, misalkan. Bisa, walaupun itu lebih ke resensi. Tapi kalau sudah diterbitkan tentang novel itu, nanti ada misalkan Lydia jadi pengurus mading nih, bikin editorial tentang cerpen tersebut. Itu bisa. Sampai sini bisa? Tentang, sekali lagi, tentang novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup? Oke. Karena waktunya sudah mau selesai, pelajaran saya sudahi. Sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak. Di sini ada pelajaran lain ya.